Halo saudara, kali ini saya akan mewedar tentang karma. Hal yang paling menarik bagi saya dalam pembahasan fenomena akhir zaman menika menuju zaman baru adalah pembahasan karma. Sangat senang sekali. Karma ada dua macam, karma baik dan karma buruk. Di mana masing-masing adalah ibarat satu tanaman yang menunggu hasilnya. Bagi saya, karma adalah begitu indah, yang saya tunggu-tunggu dengan santai, tidak menunggu yang bertraksi tegang, tidak. Menunggu dengan indah, karena saat panen raya itu pasti terjadi. Selama berspiritual, selama saya menjalani hidup, saya itu pengagum berat karma. Jika ada karma itu adalah bisa diwujudkan. Dan bagi saya karma itu adalah Satrio Bingit. Kemunculan Satrio Bingit, Ratu Adil, sang pembela kebenaran, penegak kebenaran, sang pengadil yang benar-benar adil. Semua akan menuai apa yang ditanamnya. Sederek, jika seseorang mengugemi karma, mempercayai, meyakini sebuah karma itu nyata, bisa dipastikan seseorang itu akan berusaha menjadi lebih baik dari yang sudah dilakukan, semampu memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya, karena kita punya rasa takut kepada Tuhan yang memberikan karma, memberikan keadilan, yang nantinya dipercayakan pemegang karma, pemberi karma adalah Ratu Adil menika, Satrio Bingit Ratu Adil. Jadi sederek, marilah kita berpatokan pada satu karma. Meskipun ini sudah telat menghimbauan seperti ini, karena seharusnya sudah yang lalu-lalu. Selesai himbauan karma di masa yang lalu, mungkin video saya nggak ada yang melihat. Sejak 5 tahun yang lalu saya selalu menggelontorkan karma itu nyata. Kenapa? Agar akhlak manusia kita perbaiki, kita menengok jauh ke dalam hati kita menengok tentang keinginan kita, menengok kembali apakah sudah yang kita lakukan tidak merugikan orang lain, tidak mengegoiskan diri, tidak kemerasaan. Janganlah kita seperti maling teriak maling, seperti itu. Nggih. Pemahamannya sepertinya mudah, tapi tak semudah yang diucapkan, karena ada keinginan dan ambisi di tiap orang masing-masing untuk tidak menguasai, dan kita dituntut untuk memusuhi diri sendiri, melawan ketidakbenaran dalam diri sendiri. Dan tidak semua orang sadar ketidakbenaran dalam diri kita itu yang mana. Banyak sekali saudara. Tapi kalau seandainya kita dalam berpatokan kepada karma, berpegang teguh bahwa apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri, seperti bumerang. Apapun saudara, bumerang kebaikan, bumerang yang kita lakukan yang tidak baik dan sebagainya, semua segala hal ada balasannya. Semua kita akan selalu menjaga sikap kita,
menjaga budi kita, menjaga akhlak kita agar terjaga kemurniannya atau menuju perbaikan. Jangan memakai semua orang ada celahnya. Itu celahnya itu ya yang bicara sendiri itu. Kita bicara ingin lebih sempurna, bukan berarti kita ingin sempurna. Memperbaiki dan semakin memperbaiki dari tindakan, perilaku dan ucapan, karena karma dari keinginan kita, asa kita. Kalau kita memberi karma pada orang yang memberikan ke kita, itu tidak apa-apa. Itu levelnya biasa. Yang bahaya adalah jika karma kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ini akan lebih mengerikan pada alam, pada kuasa alam, pada semesta alam ini saudara. Karena alam itu hidup, semua hidup, semua bisa mendengar, bisa merasa. Jangan sepele terhadap makhluk hidup yang lain, tidak hanya manusia. Jangan merasa paling benar. Tapi pada dasarnya manusia itu tahu mana benar yang dananya tidak benar. Tapi jangan melakukan pembenaran atas kelakuan kita sendiri. Ya, kelakuan yang tidak benar dibenarkan. Belagaknya sok dakwah, khotbah, belagak menasihati orang lain. Lihat dulu diri Anda, ngoten loh. Kalau tidak ditanya, tidak dengan tempat asli, misalkan datang menggurui orang lain, itu tidak etis, itu bukan nasihat, itu orang mabok, orang gini. Cukuplah yang datang kepada kita. Jangan maprak-maprak pengen jadi guru, menggurui orang lain. Ya saudara, kalau jenengan membeli efek timbal balik kepada saya, ada salah besar. Saya bilang, omongan saya ini adalah dongeng. Dongeng-dongeng saya sendiri adalah hak mutlak saya sendiri. Silahkan Anda menambahi, tidak apa-apa kalau saya berkenan. Kalau tidak, jangan memutuskan. Harusnya gini, harus belakangnya gini. Sudah, gak usah komen di channel saya. Saya tekankan, saya tidak tunduk pada siapapun. Siapapun Anda, saya tidak tunduk pada siapapun. Saya paling nek didikte-dikte. Coba saja. Permalukan, silahkan membadutkan diri Anda. Ingin menjadi seorang yang berguna. Tapi Anda tidak berguna bagi saya. Karena dikte Anda tidak sampai terapkan pada diri Anda, apa sampai terapkan pada orang lain. Tengok dulu. Sebab orang yang sudah menengok dirinya sendiri tidak akan memaksakan diri dengan menasehati. Nasihat hanya diperlukan untuk orang yang sakit. Kalau Anda menasihati orang lain, Anda sendiri yang sakit. Anda hanya ingin bukti bahwa obat ini sembuh atau tidak, dipraktekkan dulu kepada orang lain. Obati diri Anda sendiri. Sebab orang yang sakit dan berhasil mengobati dirinya sendiri tidak akan memaksakan obatnya pada orang lain yang sehat, terutama lebih sehat, dengan alasan untuk jagani. No, sedia payung sebelum hujan itu bukan seperti itu. Adalah menjaga kesehatan, tidak menawarkan obat. Tidak menawar-nawarkan obat, tiap rumah didatangi agar beli obatnya, saudara. Orang sehat itu orang seperti itu adalah orang sakit dan telah obat Anda sendiri. Anda sendiri tidak mau menelan obatnya, tapi orang lain disuruh menelan obatnya. Dengan alasan menjaga itu menjaga kesehatan. Bukan menjagai kalau sakit. Mangatan kemawon penerapan energi kali ini.
Moga-moga berguna.